Ya, Silakan, Pak. oke. Jadi untuk kali ini saya akan bahas bullish stir algorithm. Eh, tapi pertama kita perlu membahas tentang midpoint method. Jadi midpoint method itu adalah basis kerja dari metode bullish stir, dan ini itu merupakan second order formula. Bila kita lihat visualisasi ini itu, jadi kita mengambil titik X, kemudian kita bandingkan dengan sampingannya, angka sampingannya yang berbeda dengan nilai H kecil. Kemudian itu kita itu komputasi dari integral itu baru kita hitung dari situ. Jadi itu kita juga bisa definisikan H besar itu untuk uh, materi selanjutnya itu. H besar itu bisa dihitung sebagai 2H. Terus kalau kita lihat itu di sini ada persamaannya untuk midpoint method. Kemudian juga midpoint method itu biasanya itu dilakukan untuk berkali-kali. Jadi untuk nilai n yang semakin banyak itu bisa menggunakan deretan seperti ini. Kemudian bila hasilnya itu dirata-ratakan, kita bisa mendapatkan persamaan generalisasi yang sebagai berikut. Kemudian metode kedua yang digunakan dalam bullish stir algorithm itu adalah Richardson extrapolation. Richardson extrapolation itu digunakan untuk mengeliminasi leading error yang biasa ditemukan dalam midpoint method. Jadi metode midpoint yang tadi itu yang sudah dijalankan itu dijalankan lagi dengan nilai H yang lebih kecil. Biasanya H/2 untuk menghasilkan nilai yang lebih akurat. Persamaan yang digunakan untuk Richardson extrapolation itu sebagai begini. Karena tadi kan midpoint method itu kan adalah sebuah second order formula, akurasinya itu juga order 2. Tapi kalau misalnya menggunakan Richardson extrapolation dengan nilai H yang lebih kecil, H/2, ini tuh bisa ditingkatkan menjadi akurasi order 4. Dan biasanya itu diulangkan lagi dari H2 ke H4 dan H6 ke H8. Dan semakin tinggi itu tingkat akurasinya itu juga semakin tinggi. Jadi order 2, order 4, order 6, dan selanjutnya. Kemudian bila kita lihat secara lebih mendalam pada bullish stir methodnya sendiri, midpoint method dengan Richardson extrapolation itu diterapkan secara berulang-ulang, jadi secara piecewise. Jadi untuk satu bagian, kemudian bagian selanjutnya, kemudian bagian selanjutnya lagi, itu diulang-ulang pada masing-masing bagian dari sebuah fungsi. Nah, ini tuh memiliki tingkat akurasi yang sangat amat tinggi bila dibandingkan dengan adaptive Runge-Kutta method, ya. Walaupun ini itu agak lebih, ya, ini algoritma yang ini tuh harus agak lebih dimanjain. Soalnya itu fungsi yang dipakai itu tidak bisa yang terlalu berpatah-patah. Sementara pada adaptive Runge-Kutta method itu bisa, itu lebih, daya tahannya itu terhadap fungsi yang berbentuk agak lebih aneh itu lebih tinggi. Tapi kalau ini, tapi ya pada sisi lain itu bullish stir itu digunakan pada situasi-situasi di mana akurasi yang tinggi itu yang benar-benar perlu diperlukan, di mana akurasi itu hal yang paling perlu diperhatikan. Untuk contoh soal itu saya menggunakan example 7,11. Ini saya jelaskan dulu sedikit. Ini kita menggunakan ini kita menggunakan sirkuit ini, sirkuit itu ada L, ada resistor, ada kapasitor, dan itu kita memerlukan diferensiasi itu differential equation dari arus yang dilewati pada kumparan ini. Jadi bila dihitung itu kita bisa dapatkan differential equation seperti berikut.
Dan bila kita transformasikan sebagai dalam bentuk matriks yang bisa nanti kita inputkan dalam algoritma, itu kita bisa mendapatkan bentuk yang seperti ini. Kemudian saya buka dulu programnya. Program ini semuanya didapatkan dari buku QSalas. Pertama itu adalah modul midpoint, yang seperti saya sudah jelaskan tadi, itu ini adalah basis dari kerjanya bullish stone algorithm. Ini itu ada metode integrate. Metode integrate ini sudah mencampurkan metode midpoint method dan metode Richardson extrapolation. Jadi ini yang tadi itu, kemudian di generalisasinya, kemudian pada Richardson extrapolation kita juga mulai ada prosesnya tadi. Kemudian itu di sini kita gabungkan. Di sini kita gabungkan, kemudian nanti di out hasil integrationnya. Kemudian dalam modul bullish stone sendiri itu kita hanya mengimport array, kemudian kita masukkan ke dalam fungsi integrate, dan kemudian di-outputkan array X dan Y. Kemudian di sini itu adalah outputnya. Ini untuk display dan visualisasi. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam modul midpoint itu, bila kita lihat di situ, di sini ada error message yang mengatakan midpoint method did not converge. Dan ini itu akan dikeluarkan itu bila pada kasus-kasus tertentu di mana midpoint method itu tidak menghasilkan nilai yang bisa dipakai. Biasanya itu ini terjadi kalau nilai H besar yang digunakan dalam sini itu terlalu besar. Biasanya itu terjadi ya kalau misalnya kita salah menginputkan angka atau salah estimasi, dan ini itu bisa dibenarkan lagi. Ya, ini bisa dihilangkan error message ini itu bila nilai H yang kita gunakan itu lebih kecil. Biasanya itu pada mayoritas kasus itu bisa diselesaikan. Jadi kalau misalnya kita lihat visualisasi dari grafik tadi, kita bisa lihat differential equation-nya, dan masing-masing dot ini itu jadi jarak antara masing-masing dot ini itu adalah H besar. Jadi kita lihat itu jarak antara masing-masing dot ini 0,25, dan ini kita bisa lihat midpoint metodenya. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Ini waktunya masuk sekitar 8 menitan. Itu tadi code-nya juga ambil dari QSalas, nggak ada problem ya Pak ya? Ada beberapa sih tadi pas transfer array dan gabungin fungsi integrate dan fungsi bullish store, terus pas masukin soal 7,11 itu saya sampai ketemu masalah, tapi saya nggak tahu masalahnya apa, dan saya nggak tahu saya ngapain biar dia bener, tapi tiba-tiba dia bener, terus saya takut otak-atik lagi, takut salah, jadi saya biarin. Sayangnya tidak bisa didokumentasi, soalnya saya juga nggak ngerti itu saya salahnya apa. Tapi sempat ada salah, dan salahnya sama terus. Jadi itu ada konsisten satu salah, tapi saya nggak tahu itu salah apa, Pak. Tapi tiba-tiba benar sendiri. Itu bukan karena terkait errornya kalau H-nya terlalu gede itu ya? Bukan? Oh enggak, Pak. Itu saya sayangnya kalau tentang H besar itu sayangnya saya tidak tunjukkan sih, Pak. Kelewatan pikiran sih sebenarnya, jujur aja itu. Tapi itu errornya nggak ada hubungannya sama algoritmanya sendiri, tapi lebih ke pemrograman mungkin. Ya, gitu sintaks atau apalah. Entah, saya juga itu di luar pengetahuan saya, Pak. Oke. Itu dari code-nya itu karena apa udah ada error message-nya itu, apa bisa dipaksa kalau hanya digedein terus sampai keluar error, itu bisa nggak Pak? Jadi nggak konvergen gitu? Kalau dicoba Error message yang tadi dalam program ya, Pak. Iya.
Oke. Sebentar ya Pak, maaf, tadi sudah ketutup. Oh, oke. Jadi saya coba buka lagi. Jadi ini saya share screen ya Pak. Jadi kalau misalnya nilai H ini kita besarkan nilai yang agak tidak manusiawi. Iya, Kita bisa. coba run. Jalan aja enggak sih Pak. Jadi ya. Oh iya, nggak keluar ya. Ya Tapi jalan. nggak keluar error message juga ya. Oh itu jalan. Cuman Oh, lambat ya. jalan lambat tapi lihat saja lah bentuknya Pak. Itu Iya betul-betul. ya Masalahnya kan jalan sih jalan, mungkin kehitung, mungkin nilainya itu masih dapat, tapi ya hasil yang didapatkan itu tidak. Ya tapi nggak sampai error ya. ya, tidak sampai error, tapi ya kelihatan sendiri sih Pak, ini bukan nilai yang menyenangkan, ini bukan grafik yang menyenangkan. Jadi ya Cuman maksudnya memang kan interval H itu kayak kayak titik samplingnya dia ya. Jadi kalau ya titik titik sampling. samplingnya terlalu gede, dia pasti sih akan kasar gitu ya. Cuman masih Iya, jalan tuh ya, nggak sampai error ya. saya rasa mungkin nanti di fungsi yang lebih kompleks, yang Mau mungkin. order lebih tinggi. Iya, 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 iya. Oke, oke. Nah, ini saya pengen tunjukin dari QSalas ya. Dia sih memang bilang ada problem dengan pemilihan H itu ya. Jadi ini di halaman berapa ya? Halaman 283 ya. Dia bilang itu ya. Ide dasar dari Buller Store method ya. Nah, ini bacanya memang susah nih kayaknya nama-nama Jerman ya. Buller Store jadi sebenarnya, atau nama Austria bisa juga sih. Itu Jerman Pak. apa? Jadi sebenarnya H tapi di tengahnya dibagi-bagi lagi. Lalu di setiap bagian itu pakai Richardson extrapolation ya, karena Richardson extrapolation itu bisa mengestimasi errornya, terus nanti errornya dikurangin dari situ sehingga akurasinya meningkat ya. Ide dasarnya begitu ya. Tapi terus dia bilang the value of H can be quite large because the precision of the result is determined by the step length H kecil in the midpoint method. Jadi H-nya boleh aja besar karena sebenarnya presisinya itu tergantung dari H kecil ya yang ada di tengah-tengah H besar itu ya. Jadi solusinya ini mekanismenya sederhana, kerjain solusinya di sepanjang H besar, lalu karena dibagi-bagi H kecil dipakai Richardson extrapolation untuk setiap stage, maka bisa ngurangin errornya. Tapi terus problemnya adalah however if H besar is too large, the midpoint method may not converge ya. Jadi masalahnya adalah jadi nggak konvergen. Kalau nggak konvergen itu problem ya, karena berarti nggak menuju satu angka tertentu. Ini masalahnya gitu ya. Jadi bisa dibilang kayak nggak stabil gitu ya. Itu masalahnya dia tuh. If this happens, try a smaller value of H or a larger error tolerance ya. Jadi kalau nggak konvergen, mungkin tadi juga kita agak lihat ya, itu kurvanya jadi kayak nggak betul ya. Kalau kita punya titik sampling yang agak gede kan, dia kalau memang itu konsepnya sampling, dia masih jatuh di kurvanya, tapi itu jadi bentuk kurvanya jadi salah gitu ya, seolah-olah ya tadi kalau hanya gede banget ya, karena waktu dia ngitung setiap bagian di H-nya itu angkanya nggak konvergen tuh. Itu rada bahaya sih. Terus dia bilang ya pilihannya pilih H yang lebih kecil, atau ya errornya jadi terpaksa jadi lebih gede karena nilainya bisa aja nggak konvergen. Itu yang dia bilang sih di situ tuh untuk jelasin
problemnya itu. Ya ada kemungkinan karena kalau terlalu kasar ya, haknya terlalu gede, Richardson extrapolation-nya itu juga estimasinya jadi nggak bagus, terus dia jadi agak ini ya, jadi agak liar ya ininya apa hasilnya. Padahal tadinya mau akurasinya bagus, tapi karena terlalu kasar, intervalnya, angkanya itu nggak konvergen, itu artinya nggak menuju satu angka tertentu yang spesifik yang lebih mendekati yang benar gitu. Itu rada masalah sih sebagai algoritma. Jadi bagian itu Q-Salas bilang ya agak hati-hati gitu ya. Walaupun maunya akurasi tinggi tapi sangat tergantung dari pilih haknya gimana. Oke, ada pertanyaan komentar dari teman-teman yang lain? Kalau Nggak ada, Pak. nggak ada ya. Oke. Saya stop recordingnya di sini.